Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman semua yang telah berkenan hadir untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya, untuk mendapat kelancaran dan keberkahan kita dalam kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Adakah dari teman-teman yang bersedia untuk memimpin doa? Ada? Jika tidak ada, alangkah baik kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, saya mau bertanya sama teman-teman semua, adakah dari teman-teman yang pernah mengikuti atau sebelumnya tuh tahu bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu atau ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Nggak pernah, berarti ini menjadi bimbingan kelompok pertama dari teman-teman. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, di mana nantinya kita akan membahas topik-topik yang sedang viral, yang sedang hangat, yang sedang trending di khalayak masyarakat. Dan nantinya kita akan mendapatkan informasi, menambah wawasan, menambah relasi, membangun komunikasi yang baik, serta membangun aspek kepribadian menjadi lebih baik lagi. Kemudian teman-teman, nantinya ketika proses bimbingan kelompok, saya berharap teman-teman mau terbuka, mau menyampaikan pendapat, isi pikiran, dan juga pengalaman-pengalaman yang pernah teman-teman alami. Saya juga mau teman-teman menyampaikannya secara leluasa, karena tidak ada unsur keterpaksaan di sini. Dan juga nantinya apapun yang akan kita bahas, topik apapun yang kita sampaikan satu sama lain yang akan kita bicarakan akan bersifat rahasia, hanya kita saja yang mengetahui. Jangan ada pembahasan yang di dalam forum ini nantinya terbawa keluar. Dan ketika berlangsung proses bimbingan kelompok, saya berharap teman-teman tetap patuh pada nilai-nilai etika. Ada beberapa hal yang ingin saya buat, yang bisa kita buat kesepakatan bersama untuk mendapatkan kelancaran dan keberkahan kegiatan kelompok kita pada hari ini. Yang pertama, tetap fokus ketika kita melakukan bimbingan kelompok, kemudian mengacungkan tangan ketika ingin berpendapat. Ketika saya sudah mempersilahkan, teman-teman boleh menyampaikan pendapat. Bagaimana bisa disepakati? Nah, kata pepatah tak kenal kata sayang. Saya mau teman-teman bersedia untuk memperkenalkan diri, tempat tinggal, dan asal pendidikan. Sedang pendidikan di mana dan semester berapa. Mulai dari teman-teman yang bersedia pertama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Salsabila. Saya ada semester 2 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Bintang di Bandar Aceh. Terima kasih Indah. Selanjutnya ada. Perkenalkan, nama saya Famaira. Saya dari Aceh Utara. Saya Prodi Bimbingan Konseling semester 2. Saya di Universitas Islam Negeri Aramidi. Terima kasih Ulfa. Boleh dari teman-teman yang lain? Saya Silakan. perkenalkan, nama saya Sabuk Rafah, asal saya dari Aceh Besar. Saya menempuh pendidikan program Prodi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Aramidi. Terima kasih kepada Silmi. Boleh? Perkenalkan, nama saya Siti Rafita, saya dari Simalu. Saya semester 2 di Universitas Islam UIN Negeri Aramidi. Terima kasih kepada Dita. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wilda Putri Raihan, saya mahasiswa semester 6 Prodi Bimbingan Konseling Islam, menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Aramidi Bandar Aceh. Saya mau konfirmasi ulang sama teman-teman semua dengan apa yang saya sampaikan tadi mengenai apa itu bimbingan kelompok, apa sih manfaat kita berada di bimbingan kelompok, apakah sejauh itu yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Nah,
karena mungkin kita anggotanya sedikit, mungkin agak canggung ya. Saya mau minta waktu teman-teman kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya tuh nggak susah, pakai 2 kunci gitu, angka sama tepuk tangan. Nah, setiap anggota yang nantinya mendapatkan jatah untuk menyebutkan angka ganjil boleh tepuk tangan, tapi nggak usah sebut angka, sebut tepuk tangan aja gitu. Dan setelah anggota itu udah sebutin angka, nanti dia tunjuk orang lain kayak gitu. Paham nggak? Paham. Boleh nggak dari kalian yang mau pertama gitu ice breaking, yang mau mulai pertama, misalnya kayak angka 1 kan, angka 1 kan ganjil, itu nggak usah sebut 1, tapi langsung tepuk tangan, terus tunjuk orang lain. Nah, yang misalnya dari saya nih, ganjil, tepuk tangan, sebut angka 2, angka 2 tunjuk orang lain, gitu. Ganjil, tunjuk orang lain, gitu. Bisa. Tapi dalam bahasa Inggris angkanya 1 sampai 10. Ya benar. Bisa. Karena sedikit kita bisa mulai sekarang. Teman-teman yang bersedia untuk mulai duluan? Ada salah. Misalnya nih, angka pertama nih kan, angka pertama ganjil. Kita nggak usah sebut angka, tapi tepuk tangan. Tepuk tangan, tunjuk. Angka 2, sebut angka 2, terus tunjuk. Nggak usah sebut angka karena ganjil, tepuk tangan aja. Tapi kalau bahasa Inggris ke angka 5. Kalau misalnya iya, tepuk tangan terus angka 6 harus tunjuk. ke angka ganjil, nggak usah sebut angka. Kalau misalnya jawab benar, misalnya 2, iya 2, nanti langsung kalau ganjil lagi tinggal tepuk tangan doang. Iya. Ada yang mencoba pertama? Nah, boleh, udah. Jangan sebut. Akal. Bahasa Inggris. Sik. Tunjuk lagi. Tunjuk. 8. Tahu nggak sih ya? Kayak gini misalnya kakak nih ya. Misalnya saya bilang 1, itu nggak usah sebut 1, tepuk tangan. 2, 4, misalnya gitu, 4 kan, 4. Lagi 5 kan, seharusnya ini 5. 6 kayak itu. Boleh acak, boleh berurutan. 6 tunjuk. Abis 6 apa? 7 kan? 7 ganjil. Tepuk tangan lagi, tunjuk lagi kayak gitu. Paham? Atau bahasa Indonesia ya, nggak usah bahasa Inggris. Jadi kayak nggak fokus kayak itu ya, karena bahasa Inggris mungkin. Ada langkah sehari-hari. Boleh? Udah paham? Paham? Paham nggak? Nah, coba mulai. 4. Tunjuk. Bukan pakai bahasa Indonesia. Ya udah. 4. 4. Enggak, kalau 4 enggak. Nggak, tinggal tunjuk aja. Tunjuk. 2. Mbak bingung Mbak. Masih bingung nih. 2. Tepuk tangan. Ingat angka ganjilnya tuh tepuk tangan. Kalau ganjil, tepuk tangan. Habis genap ganjil tepuk tangan. Habis tepuk tangan tetap tunjuk. Mau ganjil atau genap tetap tunjuk. Tapi setiap ada ganjil, kita tepuk tangan aja. Bisa. Sekali lagi. Mulai dari saya ya.
kita fokus, walaupun karena kita ngeblank karena hal-hal yang nggak terbiasa sama kita gitu. Mungkin cuma sedikit aja ya speaking dari saya buat teman-teman. Saya harap teman-teman bisa happy supaya mudah nanti kita ikut kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, tadi kita udah ice breaking, kita udah relax sebentar. Nah, saya mau dari teman-teman bersedia untuk menyampaikan satu topik yang nantinya akan kita bahas. Boleh dari teman-teman menyampaikan apapun topik yang sedang hangat diperbincangkan dan nantinya akan kita bahas bersama di sini. Boleh? Boleh. Dari teman-teman ada yang bersedia yang mau menyampaikan topik terlebih dahulu? Boleh. Topik apa tuh yang misalnya menurut kalian penting untuk kita bahas, untuk kita cari solusi, untuk kita diskusikan. Jadi teman-teman bisa sampaikan apapun. Judulnya, topik di sini. Boleh. Yang anak di bawah umur tuh yang dipekerjakan, dipaksa disuruh kerja. Kerja di mana? Di jalan, yang jadi badut, jualan. Oh, Anak-anak di bawah umur. berarti Indah merekomendasikan topik mengenai anak-anak yang di pinggir jalan ya, yang dipaksa kerja sama orang tua atau mungkin dipaksa karena keadaan. Dari teman-teman lain ada? Sampaikan aja. Pembunuhan, pemerkosaan. Berarti topik yang mau dibahas sama Silum itu tentang pembunuhan. Ada lagi dari kalian berdua? Boleh? Kayak bunuh diri itu kan apa? Lagi hangat juga nih kan. Bunuh diri. Berarti topik yang mau dibahas sama Opa nih tentang bunuh diri. Ini pembunuhan, ini bunuh diri. Boleh? Ada topik yang mau dibahas? Nggak ada? Jadi dari 3 topik tadi yang udah dibahas oleh teman-teman yang mau diangkat, mana nih yang menurut teman-teman lebih penting untuk kita bahas bersama? Kayaknya bunuh diri sih, karena bunuh diri lagi marah-marahnya sekarang, apalagi kalau udah stres banyak mahasiswa bunuh diri. Berarti Indah setuju kalau kita bahas topik yang angkat oleh UPA. Teman-teman lain gimana? Setuju atau setuju? Berarti dari 3 topik tadi yang akan kita bahas adalah mengenai bunuh diri. Buat teman-teman yang tadi udah berusaha mengajukan topiknya bagus, tapi karena mungkin waktu kita yang sempit, gak mungkin kita bahas hari ini, kita bisa bahas di lain waktu. Kita akan membuat pertemuan selanjutnya. Boleh, gak apa-apa ya? Nah, sebelumnya karena topik ini Ulfa yang angkat, saya mau nanya nih, kenapa Ulfa tuh kayak terpikirkan untuk membahas topik bunuh diri di sini? Kenapa menurut Ulfa tuh penting buat kita bahas, kita cari solusinya di sini, kita diskusikan sama-sama. Karena misalkan orang stres Kak, tapi kenapa orang ini nggak nyari solusi untuk jangan jalan cepatnya bunuh diri? Kalau misalkan ada solusi nanti orang ini bisa curhat lah kayak gini. Itu kan lebih walaupun stresnya nggak hilang tapi setidaknya berkurang gitu. Oh, jadi menurut Ulfa tuh kebanyakan orang di sini, orang yang kita tahu ya mengambil keputusan bunuh diri itu kayak itu yang paling instan. Padahal ada hal lain, ada cara lain yang bisa mereka lewati tanpa harus bunuh diri. Gitu alasannya. Nah, ketika teman-teman nih mendengar beredar topik kayak bunuh diri sekarang, bukan aja orang-orang yang udah berumah tangga, orang-orang yang udah punya anak, mereka kita gini yang selaku mahasiswi banyak yang mendengar simpang siur tentang kejadian bunuh diri para pelajar sampai kita sebagai mahasiswa sendiri. Nah, apa sih yang sebenarnya terpikirkan ketika teman-teman mendengar ada di suatu tempat terjadinya bunuh diri? Apa yang teman-teman pikirkan?
pemikiran kami kayak gini loh. Kenapa misalnya kalau ada masalah diselesaikan dulu, ngapain misalnya cari jalan yang itu, kan banyak jalan misalnya kita sholat ataupun kita ngaji biasanya menenangkan, dan biasanya kalaupun ada cara lain misalnya kayak teriak misalnya kan kita meluapkan gitu kan. Tapi janganlah cari yang udah tahu kalau udah meninggal dengan cara bunuh diri itu kan sama juga, pas di alam kubur pasti disalahi gitu. Oh iya. Sama-sama juga tersiksa kan. Berarti yang Indah pikirkan tuh kayak ada loh cara lain yang bisa kita lakukan gitu. Kenapa harus dengan cara bunuh diri gitu? Kita bertanya-tanya ya kan. Nah, dari teman-teman ada apa yang teman-teman pikirkan ketika ada kejadian bunuh diri? Silakan. Mungkin seperti yang Indah bilang tadi, nggak ada siksaan lagi setelah dia meninggal. Mungkin karena memang dia agamanya kurang, imannya kurang dari dalam diri dia, makanya dia nggak kepikiran buat mati ini ada kehidupan lagi setelah mati. Iya betul. Berarti kayak kurang pemahaman ilmu agama ya, sehingga kayak cepet goyah. Ya udah, ada praktis bunuh diri walaupun itu menyakiti diri dia, ya udah kayak gitu kan. Dari teman-teman, boleh silakan kita sedih. Kayak misalnya kok bisa ya kayak gitu. Terus kayak kepikiran kok bisa. Karena kan setiap orang itu kan bisa juga mengalaminya. Misalnya kayak mungkin lebih baik aku nggak ada kayak gitu. Ya. Itu kayak mendiskriminasikan diri sendiri kayak gitu kan. Ketika udah dengar yang terpikirkan, mungkin kayak apa sih yang teman-teman ikut berpikir, misalnya dari segi tadi ada yang bilang kurang ilmu agama, kurang pemahaman, terus karena dia mendiskriminasikan diri dia sehingga dia bunuh diri kayak gitu. Misalnya kayak ada keluarga kayak gitu kan, gimana sih sebenarnya yang keluarga pikirkan ketika ada keluarganya itu yang melakukan bunuh diri? Apa enggak? Menurut kalian kayak mana tuh? Misalnya pandangan kalian kalau disuruh menganalisa ada orang tua yang misalnya anaknya bunuh diri gitu. Bagaimana sih yang kalian lihat dari segi itu? Boleh silakan. Menyesal. Orang tua menyesal. Karena kan mereka itu harusnya menjalankan fungsi yang baik untuk anaknya. Kalau misalkan mereka menjalankannya dengan baik, pasti nggak akan bawa jalannya itu. Iya, mungkin itu salah satu faktornya ya. Kayak misalnya banyak orang bilang itu kurang kasih sayang orang tua, sehingga kayak anak merasa terpuruk sendiri. Ya udah, sehingga dia mengambil keputusan sendiri pula gitu. Saya begini. Jadi teman-teman lain tadi nggak jadi. Nah itu kalau misalnya di yang kita sampaikan bahwa mungkin faktor salah satunya juga keluarga ya, gitu. Sehingga kayak anak nggak tahu mau melampiaskan ke siapa, ya udah. Nah kalau misalnya kita mendengar kejadian-kejadian kayak itu, apa yang sebenarnya kita rasakan? Dia udah sedih, terus apa yang kita rasakan? Apa yang keluarga korban rasakan, yang lingkungan rasakan, dan apa pandangan kita selaku mahasiswa mengenai kejadian bunuh diri yang marak terjadi, yang terjadinya juga terhadap mahasiswa kayak gitu. Perasaan kalian lah kalau dengar kejadian kayak gitu, kayak sedih kah, kecewa? Misalnya mungkin ada teman kita yang mungkin ada teman gitu yang melakukan tindakan kayak gitu, itu kan kayak tindakan yang menyakiti. Nah kita selaku sebagai pengamat, sebagai orang yang ada di lingkungan, apa yang kita rasakan? Perasaan kita seperti apa menanggapi kejadian seperti itu? Gak nyangka aja sih Kak sebenarnya. Gak nyangka kenapa? Karena Kalau misalnya dia teman kita,
misalnya kan juga teman yang bersama dia tiba-tiba bunuh diri tanpa menceritakan apa yang dia alami, masalah yang dia punya gitu, tiba-tiba udah bunuh diri aja gitu. Nggak ngerasa nyesel nggak kayak misalnya sebenarnya ada aku loh yang cerita, kenapa dia harus kayak gitu. Dari teman-teman lain, masa teman-teman nggak ada punya perasaan kayak itu ketika mendengar kejadian bunuh diri kayak gitu. Ada mahasiswi yang kayak gantung diri, apa yang kita tuh kayak mana sih kayak gitu perasaan kita, kasihan kenapa? Kasihan begini loh, orang tua menunggu kita pulang dengan gelar sarjana, tapi kita malah baru setengah jalan kita kuliah, tapi kita sudah bunuh diri. Dan pas orang tua mendengarkan kita sudah tiada, orang tua hancur sehancurnya, kenapa anak saya begini jadinya, padahal dia sudah berjanji dari rumah, kalau dia bilang saya mau jadi sarjana di keluarga ini yang pertama misalnya gitu. Itu yang dibilang sama Indah, memang kayak perasaan-perasaan kayak itu nggak mungkin terelakkan dari kita, baik itu nanti dirasakan oleh orang tua ataupun kita sendiri yang ada di lingkungan sosial. Dari teman-teman lain mungkin mau menyampaikan perasaan kalian kayak mana tuh kalian dengar kejadian ini? Kesel sih Kak. Kesel, ya mungkin salah satunya kesel ya. Kenapa tuh kesel ya? Karena ya kayak Silmi bilang tadi, masih ada kita orang ini meluapkan mau orang ini cerita gitu. Terus tuh kayak Indah bilang juga yang pertama tadi, yang cara teriak kayak gitu. Pokoknya masih ada jalan lain untuk ini. Iya betul. Kayak kadang kita ada di posisi gagal nggak sih kita sebagai individu tidak bisa membantu individu lain. Padahal ternyata si individu ini sendiri yang nggak mau terbuka sama kita. Jadi walaupun dia nggak mau terbuka, kita sebagai yang lihat, yang kita rasakan ya kita kesel gitu ya. Apalagi kita menjadi orang terdekat dari langsung. Padahal banyak tempat-tempat ya psikolog, psikiater, psikologi yang bisa menjadi tempat curhat. Mungkin ada dari teman-teman lain yang menyampaikan perasaan kalian, sedih, udah kecewa, nyesel, apa lagi kesel. Nah terus ini pelajaran buat kita. Nah ketika terjadi kejadian bunuh diri kayak tadi tuh, bagaimana sih sikap kita yang seharusnya kita tampakkan gitu? Bagaimana cara kita bersikap ketika memang kita tahu ada orang di lingkungan kita itu mau melakukan perbuatan seperti demikian? Bagaimana cara kita bersikap? Silakan. Kita mengajak misalnya yang membuat dia terhibur dan melupakan masalah tersebut, walaupun masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara itu, tetapi dia sudah misalnya sudah tenang lah, sudah happy. Dari kita mengajak sudah happy itu, jadi dia tidak terpikir lagi untuk saya mau bunuh diri, enggak gitu. Misalnya udah lah clear lah sedikit masalah itu. Betul. Berarti menurut Indah tuh kalau misalnya kita nih tahu ada seseorang yang melakukan tindakan itu, kita mencari peluang supaya dia ikut happy, supaya dia senang, sehingga keresahan, kegelisahan yang dia rasakan itu kayak terhempas sebentar, walaupun nantinya dia kepikiran lagi kayak gitu. Setidaknya kalau misalnya dia udah ancang-ancang untuk bunuh diri, ya berarti karena dia udah kayak ada loh yang sebenarnya peduli gitu. Dia ngerasakan ada feedback gitu. Dia nggak merasa sendiri, sehingga untuk bunuh diri itu dia ulur-ulur lagi gitu. Mungkin dari teman-teman boleh silakan. Kalau kita sendiri ya mencoba untuk biar kawan ini mau cerita apa masalahnya. Terus sebisa mungkin kalau misalkan nanti bisa membantu, mungkin bisa dibantu. Tapi kalau nggak bisa, mungkin cari kawan lain untuk bisa menolong gitu. Biar masalahnya ini selesai. Betul ya, dari yang kita sarankan tuh kayak kita menjadi tempat ceritanya. Mungkin dia terlalu tertutup ya, sehingga kadang
kita melihat kayak orang introvert itu yang kebanyakan kayak bunuh diri, orang yang menutup diri lah. Kita nggak tahu dia extrovert atau introvert, tapi kebanyakan orang yang bunuh diri itu orang yang menutup dirinya dengan lingkungan sosial, sehingga dia cenderung membuat keputusan yang kayak gegabah, sehingga bunuh diri kayak gitu. Nah, di sini kita yang membuka diri untuk menjadi saudara dia, menjadi tempat cerita. Itu yang disarankan oleh kita. Nah, bagus sekali ya dari teman-teman tadi. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Gimana sih? Bagaimana cara kita bersikap selain jadi tempat cerita, terus memberikan peluang kebahagiaan? Ada? Mungkin kayak misalnya juga kita bisa melaporkan tindakan dia itu kayak ke tempat ke instansi yang lebih berwenang di bagian kayak misalnya ini hak asasi manusia, sehingga apa yang dia butuhkan, mungkin dia tuh depresi karena mungkin bagian ekonomi, pendidikan, kita kan nggak ada yang tahu, sehingga dia nggak mau terbuka sama kita yang mungkin menurut dia kita nggak bisa membantu. Jadi kita bisa menyerahkan itu kepada pihak yang berwenang. Menurut teman-teman benar nggak sih, bisa nggak sih kita serahkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang? Bisa nggak? Itu tergantung juga sih Pak, karena kan misalnya kayak contoh lainnya kayak orang yang sudah stres yang berlebihan sekali, kalau kita bawa ke konselor dia bilang saya tidak gila, ngapain saya dibawa ke situ, misalnya kayak gitu, tergantung orangnya. Jadi kalau ada cara lain, misalnya orang yang paling dia sayang itu pasti dia dengarkan. Itu caranya. Berarti semua itu tergantung ya, karena emang orang agak sensitif nih. Kalau ya udah ke konselor aja, ya udah ke psikiater aja, psikolog aja, karena orang sensitif ya. Karena kalau udah diarahkan ke sana orang kayak aku nggak depresi, aku nggak segila itu harus dibawa dan diobati gitu. Padahal kan konseling itu kayak psikologi itu kan tempat-tempat mereka menampung unek-unek kita. Jadi teman-teman yang lain ada saran cara kita bersikap? Ini udah bagus saran dari teman-teman. Nah, kalau emang nggak ada, bagaimana sih cara kita itu bertindak cepat ketika memang bagaimana cara kita bertindak dengan cepat jika memang ada orang-orang yang mau melakukan pembunuhan, bunuh diri. Bagaimana tuh? Misalnya kita tahu nih, wah si A mau bunuh diri, aku harus gimana? Menggagalkan rencananya. Menggagalkan itu pertama ya, karena mungkin kita kayak ini nggak mungkin kalau kita melaporkan sama orang lain, cuma ada kita dan dia. Berarti yang harus kita lakukan adalah menggagalkan rencana dia. Nah, kalau saya boleh tahu nih, kalau di posisi itu apa yang Silmi lakukan? Gimana caranya menggagalkan? Nah, gimana tuh caranya? Misalnya kalau misalnya di kos, kalau berdua cuma sama teman, ya paling tarik tangannya keluar gitu, jangan di kos itu. Nah misalnya kalau kita tahu nih tanda-tanda teman kita tuh depresi tuh, kayak mana? Yang kayak misalnya nih, kenapa tiba-tiba tarik tangan? Kan dia nggak gantung diri, kan? Jadi kita dari mana tahu dia mau bunuh diri? Biasanya orang kalau mau bunuh diri, orang melamun, sering melamun, misalnya terlihat lebih aneh dari biasanya gerak-geriknya. Misalnya yang biasanya misalnya ceria, tapi sekarang kayak murung kayak gitu. Ada masalah yang dipendam tapi tidak bisa dikeluarkan. Betul. Itu mungkin bisa kita lihat kan, kayak tatapannya kosong, nggak mau ngomong, udah kerjaannya di kamar aja. Mungkin bisa caranya kayak Silmi tadi bertindak, tarik tangannya keluar, daripada nanti dia mikir udah gores dikit lah nanti kayak gitu. Itu kan nggak mesti gantung diri kan, bisa juga dengan menyakiti diri, merupakan kayak bunuh diri kecil lah. Dari teman-teman lain, apa yang akan teman-teman lakukan? Bagaimana cara teman-teman bertindak kalau memang ada kejadian kayak itu?
saling meragakan. Nah, menurut teman-teman di bagian ini cocok nggak sih kita melaporkan kepada pihak yang berwenang? Cocok nggak? Kalau misalnya dia udah mau coba misalnya nggak yang tadi kayak garis-garis gitu baru kita laporin kan. Kalau misalnya kita laporin kalau misalnya cuma kita berdua sama dia di kos, pas kita ngelaporin dia udah berhasil berdiri gitu. Jadi kita bawa dia sekalian kayak tadi Sylvie bilang ya udah kita tarik dia keluar. Nah, waktu kita tarik dia tuh keluar, apa yang bakal Sylvie lakukan gitu? Jadi kita tarik keluar, mau diapain tuh dia? Main, bawa makan, minum dulu. Oh, kayak saran yang disampaikan sama Indah, cari kasih kebahagiaan ke dia. Nah, dari Dengan kelompok ini kita lebih banyak tahu tentang gimana cara mengatasi sebuah masalah itu, bukan dengan cara menghindari. ya, Pesan dari saya, apapun masalahnya jangan pernah berpikir untuk lagi. terima kasih. Tadi udah disampaikan sama Indah, udah disampaikan sama dari teman-teman yang lain. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menyampaikan kesan-kesannya, sampaikan aja. Saya ingin tahu perasaan teman-teman mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Terus boleh sampaikan aja. Mungkin teman-teman udah nggak bisa berkata-kata ya saat bimbingan kelompok ini, tapi saya berharap apapun yang kita bahas, topik apapun yang kita bahas di sini bisa menjadi antisipasi kita sewaktu-waktu, bisa menjadi pertahanan kita sewaktu-waktu kita masih tahu cara mengingat bahwa memang bunuh diri itu nggak baik buat kita. Saya berharap teman-teman senang merasa bimbingan kelompok hari ini bermanfaat dan membuahkan hasil. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya ingin teman-teman membuat kesepakatan supaya kita bisa melakukan sesi bimbingan kelompok selanjutnya. Kapan nih teman-teman? Setelah Oh, boleh. Mungkin karena lagi dalam bulan puasa ya, berarti setelah lebaran kita bisa melakukan bimbingan kelompok selanjutnya dan kita akan membahas topik-topik yang belum sempat kita bahas. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah mau menyampaikan pendapat, pikiran, dan juga perasaan teman-teman di sini. Saya senang, saya gembira dengan antusias teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Pulang teman-teman dengan selamat, hati-hati. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.